Pandemi ya. Baru dapat kuliah online, nggak apa-apa lah ya. Nah, semoga nanti ada kesempatan waktu untuk mungkin teman-teman yang di BK UPI bisa merasakan kampus UPI yang sebenarnya saudaraan sama Unpad ya, karena di Bandung walaupun Unpad di Jatinangor gitu, tapi kan sama-sama inilah tanah Sunda gitu. Kebetulan aku juga sebenarnya waktu di Unpad juga tinggalnya di rumah Eyang di Cimahi, jadi dekat sama UPI kan ya. Gitu. Oke, mungkin sebelum aku share screen dulu. Di sini berarti kalau Hima BKUPI mayoritas anak BKUPI ya, bimbingan konseling ya. Kalau banyak orang yang bilang sih bimbingan konseling mirip-mirip sama psikologi, iya nggak? Gitu. Jadi semoga apa yang aku coba share hari ini gitu ya, kita belajar bareng, bisa juga jadi bekal teman-teman khususnya teman-teman Hima bimbingan konseling UPI untuk nantinya setelah lulus gitu atau mungkin selama belajar bisa mengaplikasikannya juga, karena kebetulan aku juga termasuk orang yang senang baca ya, senang baca jurnal psikologi gitu ya. Terus alhamdulillah juga diperkenalkan dengan psikologi Islam selama di kampus dan ikut juga mengembangkannya gitu. Jadi apa yang aku bawa hari ini lebih banyak menyinggung terkait psikologi Islam itu sendiri gitu. Karena materi-materi psikologi itu yang ada di kampus lebih dipengaruhi oleh Barat ya gitu, banyak konsep-konsep teori yang sebenarnya beberapa nggak sesuai sama fitrah Islam gitu. Jadi semoga ini juga jadi salah satu jalan untuk mengembangkan psikologi Islam dan perkenalkan kepada teman-teman bahwa ada loh, udah ada gitu di Islam konsep-konsep yang justru itu jauh lebih komprehensif gitu daripada teori yang udah kita pelajari. Kalau di BK belajar psikologi juga nggak? Teori-teori psikologi? Ada teh. Ada ya? Psikologi ya. Iya. Pasti belajar ya? Karena yang 2020 belum teh, tapi kalau kenapa? saya yang mungkinnya ya yang kalau anak-anak 2020 mungkin belum gitu. Tapi kalau 2019 itu belajar gitu. Teori-teorinya dari pandangan psikoanalisis, pandangan heuristik, pandangan konstruktif dan kayak gitu kita belajar. Insya Allah mungkin 2020 nanti belajar juga. Oke, berarti bakal kena juga ya sama teori-teori psikologi. Oke deh. Nah, berarti sekarang ini kita ngomongin tentang reformasi imun dengan meningkatkan iman dalam jiwa ya. Menarik juga karena kata imun itu mirip banget sama iman gitu. Kalau bacanya pakai bahasa Inggris malah imun itu iman kan bacanya gitu. Jadi sebenarnya kata yang mirip ini pun ternyata korelasinya juga, hubungannya juga begitu besar ya antara imun sama iman. Nanti kita belajar hari ini. Mungkin kita mulai dari pertama-tama. Oke, jadi tadi sebenarnya udah disinggung sedikit ya sama Kang Adi nih selaku Ketua Hima ya, bahwa di dalam diri manusia itu ada beberapa komponen gitu. Di sini aku mau memperkenalkan ke teman-teman apa aja sih aspek dalam diri manusia gitu. Pertama itu ada ruh. Ruh itu apa ya? Ruh itu nggak kasat mata sama sekali. Kita nggak pernah bisa lihat ruh ada di mana, tapi dia ada di setiap dalam diri manusia dan hubungannya sangat erat sekali sama Allah gitu ya. Karena makanya di sini ditulis spiritual gitu. Jadi ruh itu adalah yang ditiupkan ketika kita ada di kandungan ibunya teman-teman nih.
pas usia 4 bulan kalau nggak salah di Al-Quran juga ada ya, ditiupkan dalam ruh, ditiupkan oleh ruh gitu ya. Di situ kita udah bernyawa dan udah punya potensi untuk berkembang sesuai fitrah gitu. Jadi sesuai fitrah dalam artian Allah tuh sebenarnya udah nanamin ketauhidan gitu ya, ketauhidan dalam diri setiap manusia. Sebenarnya setiap manusia itu udah ada potensi untuk mengenal Islam sejak di dalam kandungan kayak gitu. Nah, cuma kan nggak kelihatan ya, nggak kayak jasad gitu ya. Di sini jasad itu body gitu ya, tubuh, dan si ruh ini tuh apa ya? Jadi kalau misalnya kita meninggal gitu ya, ruh itu yang diangkat gitu sama Allah gitu. Tapi jadi kalau jasadnya nggak ada ruh ya nggak bakal bernyawa gitu, nggak bakal bergerak atau apapun gitu. Jadi sangat penting nih si aspek ruh ini. Terus juga ada qalb ya, qalb hati. Walaupun nggak kelihatan kasat mata, tapi sebenarnya ada di dalam diri manusia. Tapi bukan hati yang kayak di biologi gitu ya, yang kelihatan bentuknya bukan gitu. Terus ada juga akal tadi ya. Akal juga adalah sistem pikiran dalam diri manusia, itu nanti kita akan membahas lebih jauh. Dan juga nafs gitu. Nafs itu jiwa manusia itu sendiri yang nantinya akan jadi pusat kontrolnya nih, pusat memutuskan segala sesuatu gitu. Di sini ya tadi. Nah, untuk masing-masingnya gitu ya, teman-teman, aku coba bahas dari si akal dulu nih. Di dalam Al-Quran itu kalau teman-teman lihat di beberapa banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang belakangnya itu ada tulisan afala ta'qilun gitu. Kalau misalnya teman-teman baca ya baca Al-Quran terus coba diperdalami, afala ta'qilun tuh artinya apa sih? Ternyata artinya adalah apakah kamu tidak berpikir gitu ya. Terus dikasih tanda tanya sama Allah tuh di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya manusia itu udah didorong sama Allah untuk berpikir gitu, untuk memikirkan segala sesuatu. Tadi kalau kata Kang Adi ya, zikrullah gitu, kita mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita gitu. Sebenarnya kayak misalnya hari ini nih mau ikut kegiatan ini, apakah sebenarnya kita sudah niatkan kepada Allah gitu ya. Terus apakah manfaat yang nantinya akan didapat kayak gitu. Terus atau mungkin seminimal teman-teman misalnya mau makan gitu ya, karena udah dikasih reminder sama Allah afala ta'qilun, misalnya makan apakah cuma untuk memenuhi nafsu doang gitu ya, atau si makanan ini udah bertujuan untuk oh iya aku makan supaya aku bisa beraktivitas gitu ya, beribadah lebih baik gitu, sehingga nantinya jadi ibadah-ibadah amalan-amalan itu tuh optimal kayak gitu. Jadi sebenarnya Allah udah banyak ngerimain kita di dalam Al-Quran kayak gitu. Terus juga akal ini tugasnya untuk ini ya, menimbang baik dan buruk gitu. Ketika misalnya teman-teman di sini ikut mentoring gitu ya, atau ikut liko, atau mungkin apapun ya, misalnya ikut kajian kayak gitu-gitu, itu kan banyak ilmu yang datang ya, ilmu tentang Islam kayak gitu, terus belajar tentang akidah kayak gitu misalnya, ataupun apapun ya materi-materi Islam. Nah itu tersimpan kan dalam memori kita. Nah si akal ini nantinya akan kayak sumber ilmu yang tadi itu bakal akal olah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapi sama kemungkinan yang buruk kayak gitu, si akal ini yang bakal bertindak. Ini tuh sebenarnya kamu udah tahu kan itu nggak boleh dalam Islam kayak gitu misalnya, atau nanti kalau misalnya kamu ngelakuin ini kamu nggak bakal dapet pahala kayak gitu. Nah itu tuh di dalam kita sebagai manusia tuh bakal terjadi pergolakan seperti itu setiap hari gitu. Nah terus juga ada qalb. Nah qalb ini hati gitu ya, hati yang sebenarnya qalb ini berkorelasi paling erat sama ruh. Jadi karena ruh itu adalah kayak bahasanya
Allah tuh udah tanemin gitu loh fitrah Islam dalam diri kita gitu. Kayak hati nurani kita misalnya bilang kalau apa ya, misalnya teman-teman suka nggak sih ngerasain misalnya mau ngapain ya, mau melakukan apa gitu, terus kayak ada yang bisikin gitu di dalam hati gitu, pasti suka ngerasain kayak pas ada yang ngebisikin dalam hati tuh nggak jadi gitu, atau mungkin jadinya jadi gitu. Jadi sering ada apa sih, kayak dialog gitulah di dalam kita, dalam diri kita. Nah itu tuh sebenarnya si akal tuh lagi berproses untuk akhirnya memutuskan perilaku yang bakal kita lakukan kayak gitu. Jadi dalam setiap aktivitas kita itu si komponen-komponen ini tuh bekerja sama gitu ya, berproses untuk memutuskan aku bakal melakukan apa gitu. Jadi untuk bisa menghasilkan perilaku yang baik gitu ya, ibadah-ibadah yang Allah sukai, terus juga segala apapun ya yang bentuknya kebaikan, ya tentunya bekalnya itu adalah keimanan yang kuat gitu. Jadi ketika keimanan yang kuat, insya Allah nih semua komponen ini bakal bekerja sama ke arah ke atas. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini mana ya? Di sini mana tadi? Ini. Jadi kalau misalnya keimanannya kuat, si komponen yang ada dalam diri manusia ini bakal lebih banyak mengarah ke atas. Ke atas tuh dalam artian ke pusat ruh gitu ya, pusat lillah gitu, ke Allah gitu. Jadi semuanya akan cenderung kepada kebaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman cetek nih gitu ya, nggak berusaha untuk meningkatkan keimanan gitu dari ibadah-ibadah harian atau ibadah untuk menambah ilmu, kan banyak ya bentuk ibadah, itu otomatis itu udah sistem dalam tubuh manusia itu bakal menjorok ke bawah. Ke bawah itu dia lebih dipengaruhi oleh ini ya, godaan-godaan setan gitu, duniawi yang bentuknya material gitu. Nah ini juga teman-teman bisa lihat. Jadi segala apa yang kita lakukan itu berdampak kepada jiwa kita, dan jiwa kita berdampak berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan. Jadi kayak dua arah hubungannya. Misalnya teman-teman melakukan apa misalnya, mau merancang setiap hari sholat duha 4 rakaat gitu ya, itu kan perilaku ibadah ya yang bentuknya aksi gitu, bisa terlihat kasat mata. Nah insya Allah itu tuh bakal berdampak juga ke jiwa gitu. Jadi hubungannya sangat erat dua arah. Nah sama halnya dengan misalnya jiwa kita bersihin dulu. Jadi dari dalam dulu baru keluar. Kalau tadi kan di luar dulu ibadah yang kasat mata dulu, baru dampaknya ke dalam kayak gitu ya. Ada dua. Nah kalau misalnya dari dalam dulu internal dulu, misalnya teman-teman baca kajian terkait tazkiyatun nafs gitu, atau yang berkaitan dengan membersihkan jiwa, membersihkan niat atau apapun. Nah, teman-teman kumpulin tuh ilmu-ilmu itu sampai akhirnya masuk ke dalam diri kita. Nah, itu bisa juga berdampak kepada perilaku kita yang tampak gitu. Misalnya akhlaknya jadi jauh lebih baik gitu sama orang. Kok jadi kayaknya aku kalau ngelihat misalnya Hufha gitu ya, ngelihat Hufha jadinya adem. Nah, itu bisa berkorelasi erat gitu ya, dua arah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan usaha-usaha itu, ya tadi bakal tertarik ke arah bawah yang pusatnya lebih ke duniawi. Misalnya kalau teman-teman lihat gitu ya, misalnya orang yang suka marah itu banyak kan misalnya mukanya nggak cerah gitu ya, atau kita ngelihat mukanya aja udah nggak enak gitu. Atau mungkin orang yang jarang sholat terus jadi dampaknya jarang sholat. Ada beberapa yang mungkin kita lihat jadi lebih emosian kayak gitu-gitu. Itu juga jadi salah satu bentuk konkret dari adanya hubungan dua arah gitu. Nah, di dalam jiwa manusia itu tuh ada 3 tingkatan, teman-teman. Jadi yang paling bawah itu ya, pokoknya intinya kalau yang menjorok ke bawah itu karena itu tingkatan yang rendah ya di mata Allah. Rendah itu dalam artian dia
cenderung kepada sifat-sifat hewan gitu. Jadi cenderung duniawi atau sifatnya materialistik dan lebih kepada pemenuhan nafsu aja gitu. Nah itu namanya nafs al-amarah gitu. Nah itu orang-orang yang ada di tingkatan ini akan jauh lebih gampang kena godaan setan gitu. Jadi akan lebih gampang kena godaan setan, akan lebih kayaknya pengennya muasin nafsu aja, baik itu misalnya nafsu misalnya makan mulu terus pengen jajan mulu misalnya, terus nggak dibarengi sama olahraga atau dibarengi sama ibadah, itu bisa berdampak loh teman-teman ke jiwa kita juga gitu. Misalnya nutrisi yang kita makan gitu ya, kalau teman-teman tahu ada siapa itu yang dokter suka ngasih tips makanan dan minuman Islami, aku lupa deh siapa namanya. Itu juga sama ya, itu juga jadi salah satu nutrisi jiwa kita supaya jauh lebih baik. Kayak misalnya Allah menyuruh kita makan makanan yang halal, itu udah ada filosofinya tersendiri sebenarnya gitu, supaya jiwa kita bersih gitu dari makan makanan yang halal gitu. Semakin kita rakus sama hal-hal yang bersifat duniawi, baik itu makanan atau mungkin kebutuhan seks gitu, atau yang bersifatnya fisiologis ya, yang kebutuhan fisik lah. Nah itu otomatis bakal cenderung menjadi nafs al-amarah gitu. Jadi kita dalam berpikir juga susah gitu. Jadi karena udah terlalu terpengaruh sama dunia ya. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue ini, yang penting gue menuhin apa yang gue mau kayak gitu. Misalnya di pandemi ini gitu, ada orang-orang yang kalau misalnya dia nggak coba mengatur keimanannya gitu ya, atau mengatur apa yang dia konsumsi, baik secara makanan ataupun apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, itu bisa jadi melakukan hal-hal yang di luar norma agama gitu atau norma sosial. Misalnya mencuri gitu kan, sekarang pandemi susah ya, apa-apa susah. Terus kalau misalnya mereka terlalu terpatok sama hal yang materialistik atau duniawi, ya mungkin akan ada kecenderungan besar godaan setan itu nggak bisa ditanggulangi gitu. Akhirnya mereka mencuri misalnya untuk dapetin makanan atau dapetin gaji yang lebih besar gitu, atau mungkin orang-orang yang korupsi gitu ya di masa pandemi kayak gitu, karena pusat pikiran dia, pusat jiwanya dia untuk fokus ke pemenuhan fisik. Nah, naik ke nafs al-lawamah. Nah, nafs al-lawamah itu dia udah ada di tengah-tengah gitu. Jadi bahasanya dia udah bisa ngatur baik dan buruk gitu. Tapi kadang-kadang masih suka ragu gitu, masih suka udahlah nggak apa-apa buat kesenangan diri dulu misalnya gitu. Sementara kayak gitu. Tapi sebenarnya dia tahu itu tuh nggak baik misalnya, atau sebenarnya dia tuh udah paham gitu, tapi masih keombang-ambing lah bahasanya si nafs al-lawamah. Nah di nafs al-lawamah ini udah fungsi akalnya tuh udah lumayan baik lah, udah bisa udah cukup aktif gitu, makanya mereka bisa berpikir atau menimbang-nimbang setiap kebaikan dan keburukan kayak gitu, tapi masih suka ragu-ragu. Nah mungkin kebanyakan orang gitu ya, kebanyakan muslim itu masih di mayoritas di sini nih gitu. Biasanya yang udah sampai nafs al-mutmainnah itu orang-orang yang emang udah bahasanya luar biasa banget, mungkin kayak ulama-ulama gitu ya, ustadz-ustadz gitu yang udah bersih jiwanya kayak gitu. Atau mungkin kita bisa juga berpotensi ke sana dengan membersihkan jiwa kita, dengan meningkatkan keimanan, ketauhidan gitu ya, ibadah hariannya, amal yauminya dipertingkat, diperbagus, itu insya Allah bakal mencapai nafs al-mutmainnah, yang mana fokus dalam diri mereka tuh udah kepada Allah aja gitu. Misalnya segala yang terjadi dalam kepada mereka, misalnya dapat musibah gitu ya, musibahnya misalnya
misalnya bapak si X gitu dapat musibah, perusahaannya bangkrut misalnya, terus gajinya nggak ada kan gitu, terus orang mungkin yang ada di nafs al-amarah itu udah marah besar gitu ya, ego, jadi kayak apa sih, kayak tidak berprasangka baik kepada Allah, marah sama Allah kayak gitu. Terus akhirnya segala cara dilakukan kayak gitu untuk bisa dapetin balik kayak gitu. Tapi orang yang udah ada di nafs al-mutmainnah, segala sesuatu yang baik dan buruk itu udah worldview-nya gitu ya, udah di otaknya mereka, di dalam pikiran mereka tuh udah tauhid aja. Oh, Allah tuh ngasih ini untuk nguji aku kayak gitu. Insya Allah pasti ada jalan kayak gitu. Orang-orang yang udah di nafs al-mutmainnah tuh insya Allah hatinya lapang, tenang kayak gitu ya. Nggak akan khawatir sama apapun yang terjadi di dunia karena dia sudah tahu bahwa Allah tuh akan menolong mereka kayak gitu ya, dan itu konsisten gitu, jadi nggak berubah-berubah sesuai keadaan kayak gitu. Nah, insya Allah semoga teman-teman di sini gitu ya, aku juga bisa sampai ke nafs al-mutmainnah ini gitu ya, karena benefitnya itu sangat banyak, untuk salah satunya imun kita juga jauh lebih berkualitas gitu ya, sehat fisik gitu, sehat jiwa juga gitu. Terus kemudian ini proses yang mungkin aku coba jelaskan tadi, udah aku bilang bahwa di dalam diri manusia itu ini ya, proses ini akan selalu terjadi gitu. Kalau di konsep barat gitu ya, teori-teori psikologi yang mungkin nanti teman akan pelajari, itu cuma sampai sini nih, sampai akal doang, pikiran gitu ya, pikiran mempengaruhi perilaku. Tapi kalau dalam Islam itu sampai ke ruh yang terdalam gitu. Ruh itu yang tadi aku bilang benar-benar apa ya, itu tuh nggak kita ketahui sama sekali karena Allah yang hanya punya pengetahuan tentang ruh. Di dalam Al-Quran pun ada di ayat berapa gitu aku lupa ya, jadi Allah berstatement bahwa terkait ruh itu hanya aku yang tahu gitu kata Allah, dan tidak ada manusia yang punya pengetahuan atasnya. Jadi ruh itu kayak semacam sesuatu yang sifatnya spiritual sekali gitu ya, yang dari Allah langsung gitu. Kayak misalnya teman-teman tiba-tiba dapat petunjuk apa gitu ya, cahaya dari Allah gitu, misalnya lagi bimbang gitu, misalnya istiqoroh atau apa dalam menentukan pilihan, terus tiba-tiba Allah ngasih petunjuk gitu. Nah itu juga termasuk apa ya, hal-hal yang kita nggak paham itu sebenarnya dari mana, itu sebenarnya dari Allah gitu, itu ruh. Jadi pengaruh-pengaruh terhadap apa yang kita lakukan setiap hari, terus pengaruh terhadap kejiwaan kita juga sangat dipengaruhi oleh Allah kayak gitu. Misalnya Allah berkehendak si X itu dari yang buruk sekali terus jadi berhijrah jadi lebih baik gitu ya, jiwanya juga jadi lebih matang kayak gitu. Itu kan atas izin Allah ya, itu kita nggak punya pengetahuan atas itu gitu. Nah, Seru ini biasanya ngomongnya itu ngasih taunya ke kolb gitu, ke hati. Makanya tadi aku bilang kalau teman-teman sehari-hari pasti suka dengar suara hati teman-teman gitu ya. Nah, misalnya semakin teman-teman punya bekal ilmu gitu ya, ilmu agama, semakin akan kuat sinyal ruhnya. Sinyal ruhnya kuat, maka si suara hatinya pun juga akan cenderung kepada kebaikan terus gitu. Jadi nggak akan dibalap sama si dari luar ya, eksternal gitu ya, nafsu-nafsu dunia gitu. Jadi ini ya, atas bawah tuh saling kayak berantem sebenarnya setiap hari tuh, kayak bergulat ya gitu untuk menentukan keputusan perilakunya mau apa ini. Nah ini kan di sini tulisan presenting problem. Jadi perilaku yang tampak atau sikap yang tampak dalam diri kita itu sebelum akhirnya kelihatan gitu ya sama diri kita sendiri dan manusia lain, itu udah ada prosesnya dulu gitu. Jadi keimanan tadi, makanya aku bilang
akan memperkuat sinyal ruh. Jadi semakin kita meningkatkan keimanan kita dari ibadah-ibadah harian gitu ya, amal yaumi, terus juga kita nambah ilmu terus, termasuk kegiatan hari ini ya gitu, ikut kajian kayak gitu, terus juga sunah-sunah di kuantitasnya diperbanyak gitu, terus ibadahnya kualitasnya juga semakin meningkat kayak gitu, terus hubungan antar sesama manusia juga sama, itu sinyal ruhnya itu makin kuat, semakin kuat dia tuh kayak udah bahasanya mah ngebalap hal-hal yang bersifat duniawi atau bersifat nafsu gitu. Jadi nggak ada tuh pikiran-pikiran kayak khawatir gitu ya, khawatir yang berlebihan gitu, atau misalnya terlalu fokus terhadap ego sendiri kayak gitu. Misalnya di pandemi ini gitu ya, ya Allah nggak keluar setahun gitu ya dari rumah misalnya, terus kayak jadinya stres, terus melakukan hal yang di luar di luar ya batas gitu misalnya, kayak atau enggak saking kayak bosannya di rumah, terus akhirnya udah keluar ke rumah gitu ya, nggak pakai masker, terserah bodo amat gitu, udah bosan. Itu kan juga termasuk ini ya, nafsu dunia gitu, karena pengennya dapet yang instan gitu ya, terus cepet. Nah tapi kalau misalnya orang-orang insya Allah yang udah meningkatkan keimanannya, dalam artian keimanan itu bukan hal yang bersifat ritual ya, cuma sholat gitu ya, sholat terus udah gitu, tapi dimaknai betul gitu ya, keislaman itu sendiri, ketauhidan itu sendiri, pasti mereka bakal jauh lebih berpikir sebelum melakukan tindakan. Akhirnya mereka misalnya keluar menggunakan masker dan keluarnya jarang karena mereka ingat bahwa ada orang lain gitu yang butuh diselamatkan. Itu kan juga termasuk hablum minan nas gitu ya. Terus juga mungkin mereka juga ingat bahwa pandemi ini ujian dari Allah, makanya kita harus bahasanya bersikap ya sesuai adab kepada Allah. Itu juga sama tuh orang-orang yang insya Allah udah paham tuh, udah jauh lebih berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Jadi pikirannya positif, perilakunya pun juga positif kayak gitu. Nah untuk sampai ke sana juga kan nggak maksudnya butuh usaha ya gitu ya. Salah satunya tadi ya kayak ilmu itu sesuatu yang penting banget sebenarnya. Jadi peningkatan keimanan teman-teman. Jadi perbanyaklah gitu ya. Sekarang kan banyak banget ilmu yang bisa diakses secara online gitu ya. Teman-teman banyakin gitu, dengerin misalnya kajian ustadz gitu, atau mungkin kajian-kajian keilmuan yang sifatnya bukan yang agama, tapi itu teman-teman bisa bisa ambil maknanya dari sisi agama kayak gitu. Jadi banyakinlah itu, karena itu jadi sumber keimanan juga sebenarnya. Semakin banyak ilmu, semakin iman kita juga semakin kokoh gitu. Tidak hanya yang bersifat ritual gitu ya, ibadah-ibadah harian tapi nggak dimaknai gitu ibadahnya, itu juga belum tentu bisa meningkatkan keimanan sebenarnya. Karena ada kan ya orang kasus-kasus orang rajin sholat kayak gitu ya, terus tapi ternyata suka marah-marah, atau misalnya nggak ngikutin apa yang misalnya sholat gitu ya, rajin sholat tapi nggak mikirin orang lain kayak gitu ya. Nah itu kan juga ada yang miss di proses si akalnya gitu ya, berpikirnya kayak gitu. Jadi butuh ilmu juga teman-teman gitu dalam berkualitas ibadah itu, sehingga keimanannya itu tuh paripurna gitu ya, kokoh gitu. Jadi nggak hanya melakukan aja, tapi butuh ilmu juga kayak gitu. Nah ini mungkin aku coba agak singgung-singgung ada bahasan biologinya walaupun misalnya teman-teman nggak dapet ini, tapi semoga jadi ilmu baru ya, wawasan baru gitu. Nah sebenarnya banyak juga ya di artikel-artikel
pada umumnya banyak yang ngebahas tentang imun sama iman, bahkan imun sama iman tuh jadi slogan juga gitu di beberapa pemimpin daerah gitu. Jaga imun, jaga iman, jaga protokol kesehatan kayak gitu kan biasanya. Nah, kenapa sih mesti ada iman gitu dan apa kaitannya sama imun gitu? Jadi sebenarnya ada namanya religio psikoneuroimunologi. Nah ini baru-baru ini sih di pandemi banyak bahasan terkait ini. Mungkin kita bahas dulu ya apa sih religio psikoneuroimunologi gitu ya. Religio gitu ya dari bahasa dari maknanya agama gitu. Terus psiko jiwa, neuron tuh sistem syaraf dan imun kekebalan tubuh. Nah, aku juga sempat baca beberapa bacaan terkait psikoneuroimunologi, belum ada agamanya nih, belum ada religionya. Itu juga banyak ya, kayak misalnya cara kita coping stres gitu ya, menghadapi stres, terus cara kita memandang suatu masalah yang terjadi itu berdampak loh ke kekebalan tubuh kita kayak gitu. Semakin kita stres gitu ya, terlalu mikirin masalah X gitu ya, itu tuh kekebalan tubuh kita biasanya bisa makin menurun. Jadi ada korelasi eratnya juga teman-teman gitu. Nah, ini kita tambahin nih konsep agama Islam gitu ya di psikoneuroimunologi. Nah, di psikoneuroimunologi sendiri mereka menyatakan bahwa jadi kestabilan emosi kita itu berpengaruh sama sistem imun tubuh kita. Jadi kayak misalnya aku kebetulan juga alumni COVID gitu ya, sekeluarga pernah COVID, jadi kerasa gitu ya secara case langsung bisa ngerasain gimana si COVID ini nggak hanya berdampak ke fisik tapi juga ke psikis gitu. Apalagi kalau satu keluarga yang kena COVID gitu, gimana nggak ada perasaan cemas, khawatir gitu ya, emosi sedih, campur aduk, itu kerasa banget teman-teman. Nah, semakin kita emang kerasa, semakin kita mikirin terlalu berpusat sama si masalah yang datang, emosi kita kan makin gak karuan ya. Nah itu juga memperlambat kesembuhan kita sebenarnya. Kesembuhan dari perspektif si COVID ini kan berkaitan sama kekebalan tubuh, imun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit apapun gitu ya, atau mungkin nggak hanya sakit fisik ya, misalnya sakit hati atau apa gitu ya, sama teman atau sama keluarga atau gimana, coba untuk ambil jeda sejenak gitu ya, ambil jeda sejenak untuk nggak mikirin hal itu. Jadi ada konsep jadi kayak hening dulu gitu ya, nggak pikirin, dialihkan dulu, baru ketika misalnya emosi kita udah cukup stabil gitu ya, mood kita udah lebih enak, balik lagi ke masalah itu. Jadi kita jauh lebih fresh dan lebih bisa ngatur diri kita sendiri sih. Jadi distabilin dulu emosinya kayak gitu. Karena kalau enggak itu apa ya, bisa masalahnya makin buruk, terus kita makin pikirannya makin runyam. Nah itu sistem imun kita juga bisa berpengaruh, bisa jadi sakit gitu. Bahkan ada kutipan ya bahwa tubuh itu sakit gitu karena jiwanya yang sakit kayak gitu ya, dan itu emang benar gitu ya. Ketika jiwa kita nggak sehat gitu ya, mental kita nggak sehat, terus pikiran kita juga negatif mulu, itu mudah sekali gitu ya terkena penyakit. Misalnya kayak orang-orang yang sakit darah tinggi gitu ya, itu juga misalnya karena ada beberapa di penelitian juga karena sering stres gitu. Terus juga kayak mah juga sama gitu ya, ada pola hidup gitu ya, stres juga berkaitan sama mah kayak gitu. Itu juga jadi emang ada hubungan yang sangat erat antara tubuh manusia dengan psikis manusia atau jiwa manusia gitu. Nah, semakin kita stres gitu ya, semakin kita nggak bisa ngatur cara kita berpikir gitu, cara kita menghadapi masalah, itu
ada ininya sendiri, ada prosesnya sendiri dalam tubuh yang bakal berpengaruh sama sistem imun gitu. Nanti akan coba dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, solusinya gimana nih yang ditawarkan oleh Islam gitu. Sebenarnya Islam itu banyak sekali menawarkan solusi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu udah ini ya, udah manfaatnya itu long lasting banget gitu konsep-konsepnya. Cuma mungkin kita belum sepenuhnya mempelajari itu, jadinya kayak keluar masuk aja nih, udah tahu nih terkait apa yang Islam ajarkan gitu, tapi ya udah cuma diterima selesai tapi nggak dimaknai lebih dalam kayak gitu. Nah, kayak di Islam itu kan udah ada konsep keimanan gitu ya, terus akhlak terpuji gitu ya, akhlak karimah gitu kepada sesama, terus zuhud gitu ya, zuhud dalam artian kita nggak terlalu fokus sama hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya, lebih fokus kepada yang akhirat gitu. Terus berbaik sangka, husnuzon sama setiap takdir yang Allah kasih. Ini masih jadi PR kalau aku lihat ya, di beberapa kasus itu di husnuzon ini nih yang bikin kita akhirnya jadi stres terus sakit gitu, kayak takdirnya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, tapi kita belum memaknai betul prinsip husnuzon gitu, prinsip takdir Allah. Kan di keimanan juga ada iman kepada qada dan qadar ya gitu, makanya tadi berkaitan dengan meningkatkan keimanan. Kalau kita imannya udah mumpuni nih kepada qada dan qadar, itu setiap takdir yang Allah kasih, mau itu nggak sesuai sama keinginan kita tuh kayak udah lapang aja gitu, udah pasti Allah tuh bakal ngasih yang terbaik kayak gitu. Jadi harus dimaknai betul nih keimanan itu gitu. Terus juga mengendalikan hawa nafsu gitu ya, terus niat yang benar, kualitasnya ya, jadi bukan kuantitasnya, ikhlas dalam beramal gitu ya. Jadi segala apa yang dilakukan, misalnya beribadah itu nggak hanya sholat DKK, tapi misalnya kuliah gitu ya, menuntut ilmu, itu mesti ikhlas juga, mengganggu imun juga kalau misalnya lagi banyak tugas kuliah terus akhirnya jadi stres. Tapi ketika kita ikhlas, insya Allah juga dimaknainya jauh lebih enak ya ngejalaninnya gitu. Silaturahmi gitu ya, di pandemi ini bisa melalui online gitu ya. Silaturahmi kan pada intinya membangun ikatan ya gitu ya, misalnya kita nyatakan kabar, jadi walaupun misalnya nggak ketemu fisik gitu ya, tapi teman-teman udah paham gitu ya makna silaturahmi itu apa gitu, itu juga bisa ningkatin keimanan yang berdampak imun kita juga jauh lebih sehat kayak gitu. Taubat gitu ya, pasti setiap manusia itu punya dosa, nggak mungkin enggak. Jangan merasa kita nggak punya dosa. Dengan taubat gitu ya, dengan baca istighfar walaupun sedikit setiap hari terus dirutinkan, insya Allah itu juga berdampak kepada kualitas iman kita kayak gitu. Terus puasa juga sama ya gitu ya, menahan lapar dan haus yang bersifat dengan nafsu-nafsu duniawi itu juga membersihkan, sebenarnya membersihkan pikiran kita, jiwa kita dari hal-hal yang mungkin bisa mengotori jiwa kita, dan akhirnya keimanannya makin ada di tingkat rendah nih gitu, ke bawah sama yang sifatnya duniawi kayak gitu. Nah, interaksi iman sama imun dalam perspektif tadi ya, psikoneuroimunologi, misalnya teman-teman ada sesuatu masalah yang terjadi gitu ya, stresor kalau di bahasanya psikologi tuh, apapun itu, misalnya misalnya kayak kalau kasus aku atau teman-teman yang seangkatan aku udah misalnya skripsian gitu ya, terus gara-gara pandemi ngambil datanya jadi tertunda gitu, terus makin yang tadinya udah ngerencanain aku harus lulus di tanggal segini gitu ya, terus akhirnya jadi mundur. Itu kan bahasanya mah kesel banget gitu ya, kayak gak lulusnya jadi terlambat, gak sesuai target gara-gara pandemi ini, ambil datanya jadi runyam. Nah itu kan termasuk stresor ya gitu yang datang. Nah gimana cara kita mengcoping gitu, menghadapi masalah itu, apakah positif atau negatif? Nah kalau misalnya positif gitu ya, dikaitkan dengan keimanan gitu, mereka berpikir bahwa emang ini udah takdir dari Allah gitu ya, udah terjadi pandemi ini, dan pasti sebenarnya ada cara lain yang udah Allah rencanain, dan pasti Allah akan mudahkan ketika kita sabar kayak gitu. Itu kan bentuk-bentuk keimanan ya.
Itu akhirnya tiba-tiba segala hal tuh jadi mudah gitu ya, bersama kesulitan ada kemudahan seperti yang ada di surat Al-Insyirah. Akhirnya sistem imunnya pun juga baik gitu ya, akhirnya nggak jadi sakit. Misalnya kalau misalnya dia copingnya negatif nih, udah stres duluan kayak gitu, jadi kesel deh aku kayak gitu, terus akhirnya gara-gara kesel jadinya nggak mood ngerjain skripsi, makin lama makin ini, terus jadinya stres lagi kan, dosen misalnya nggak jawab-jawab kayak gitu, udahlah nggak ada usaha, terus pikiran negatif, sistem imunnya juga jadi jelek gitu. Nah, ini diproses nih sama sistem psikoneuroimunologi. Kalau misalnya positif, insya Allah bakal jadi prestasi. Dalam artian prestasi itu kita bakal berhasil mengatasi masalah itu gitu ya. Bahasanya masalah itu tuh kayak hal yang sepele lah gitu, jadi nggak terlalu runyam. Nah, tapi kalau misalnya kita copingnya negatif gitu ya, akhirnya kita bisa jadi sakit gitu ya, karena saking stresnya. Misalnya sakitnya tuh nggak langsung sakit berat ya, tapi bisa kelihatan dari misalnya jadi jadi pusing gitu, terus nggak semangat ngapa-ngapain, nggak produktif, itu juga bentuk-bentuk sakit ya. Kayak terus jadinya interaksi sama orang tuh jadi kayak gampang bete kayak gitu. Nah, itu juga sama kayak gitu. Nah, kalau di jurnal yang aku baca nih, salah satu meningkatkan keimanan tuh dari Al-Quran yang berkaitan sama peningkatan imun adalah bertadabur gitu ya, membaca makna-makna di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau ketika teman-teman tilawah gitu ya, atau baca Quran, ngaji, coba sambil baca ayatnya, baca juga artinya, dan direnungi gitu ya, dicari tafsirnya misalnya, atau pemaknaannya yang lebih lanjut. Nah, itu bakal lebih banyak yang tersimpan di ada namanya hipokampus ya, nih hipokampus. Jadi pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran masuk ke hipokampus kita yang menyimpan memori itu ya, menyimpan informasi. Nah, ketika udah tersimpan, itu tersimpan selamanya gitu. Jadi ketika teman-teman menghadapi masalah gitu ya, atau menghadapi apapun yang nggak sesuai rencana, salah satunya pandemi ini, itu bakal lebih mudah di si otak ini gitu ya, melakukan pengambilan pesan itu untuk jadi sinyal gitu, ngasih tahu ke hipotalamus sama neokorteks. Nah, neokorteks ini pusatnya adalah pemilahan tindakan gitu ya, mengatur tindakan untuk mengatur perilaku. Jadi ketika udah ada punya pesan ini, ya jauh lebih bijaksana dalam menentukan tindakan, menentukan sikap, dan level kortisolnya gitu yang berkaitan sama stres itu juga jauh lebih rendah. Akhirnya respon imunnya pun meningkat kayak gitu. Jadi ada kaitannya. Mungkin itu apa yang bisa aku share ya. Mungkin bisa lebih banyak diskusi atau nanya, ada konsep-konsep yang teman-teman nggak ngerti dari apa yang tadi aku jelasin, itu bisa juga boleh. Mungkin itu dulu dari aku. Lebih dan kurangnya mohon maaf, yang pasti lebihnya itu dari Allah ya, dan juga kurangnya pasti dari diri aku sendiri gitu ya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini teman-teman bisa memahami ya, walaupun mungkin agak sulit ya konsep-konsep ini karena baru gitu ya, baru psikologi Islam itu memang baru ya, baru berkembang di beberapa tahun ini gitu. Dan semoga jadi wawasan teman-teman nantinya yang akhirnya tersimpan tuh tadi di hipokampus teman-teman ya, di memori teman-teman, udah dapet ilmu ini hari ini, terus ketika dihadapi dengan masalah atau misalnya misalnya juga keinget sesuatu gitu ya, hal-hal yang akhirnya jadinya cenderung kepada ketidakbaikan gitu, teman-teman keinget lagi gitu, memorinya muncul lagi gitu sama ilmu yang ada di hari ini, terus akhirnya nggak jadi melakukan itu. Semoga aku harapannya bisa begitu ya, insya Allah itu ilmu, artinya ilmu yang bisa bermanfaat gitu. Dari aku cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Teh Afifah. Alhamdulillah itu tadi ya teman-teman dari Teh Afifah hari ini. Tadi katanya jiwa kita akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dan sebaliknya juga nih. Apa yang kita lakukan akan berdampak kepada jiwa kita. Semakin kita meningkatkan keimanan dari ibadah yang kita lakukan, maka semakin kuat juga sinyal roh yang akan melawan nafsu duniawi. Jadi kita nggak akan berpikiran berlebihan atau melakukan hal lain yang dapat menurunkan imun kita. Nah, seru banget pembahasan kita hari ini dari Teh Afifah. Menarik dan relate banget sama keadaan kita sekarang. Karena di masa pandemi kayak gini nih, imun nggak boleh turun, iman juga nggak boleh lemah. Karena keduanya harus tetap seimbang dan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, oke. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah hadir dan meramaikan acara hari ini. Terima kasih telah meluangkan hari liburnya yang berharga pada hari Minggu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada selama acara Oscar berlangsung. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain dan di waktu terbaik menurut semesta. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa beribadah. Stay healthy, stay happy, and don't forget to love yourself continuously. Oke, dan assalamualaikum teman-teman. Terima kasih.